Pemirsa, dua nelayan diduga menjadi korban pembajakan oleh sekelompok perompak di perairan kota Sorong, Papua Barat Daya. Informasi yang dihimpun oleh rekan kami redaksi di lapangan menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur di perairan antara Pulau Ram dan Pulau Sop, distrik Sorong Kepulauan. Dan salah satu korban Sandy Aditya yang berusia 34 tahun ini memberikan informasi bahwa kejadian tersebut menimpanya bersama rekannya Laode Aris yang berusia 27 tahun pada pagi hari. Untuk informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Safana Sari, jurnalis Tribun Sorong yang saat ini sudah terhubung bersama kita. Rekan Safana Sari, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, benar sekali rekan Istina dan juga Tribunasi dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa telah terjadi aksi pembajakan di perairan Kota Sorong, tepatnya di, di areal Pulau Sop dan juga Pulau Ram di distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, peristiwa tersebut menimpa dua orang korban, yakni Sandy dan juga Laode. Nah, kedua orang korban tersebut merupakan nelayan yang setiap harinya mereka menjaga bagan, yang mana bagan tersebut dibuat untuk menampung ikan milik bosnya di Kota Sorong. Nah, dalam keterangannya, Sandy menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, di mana pada saat itu Sandy posisinya masih berada di dalam bagan dan kemudian temannya yakni Laode posisinya berada di luar pagan. Nah, dalam kondisi dalam kondisi tersebut, Sandy juga belum mengetahui situasi di luar pagan dan kemudian beliau mendengar ada teriakan dari temannya yaitu Laode, yang mana teriakan tersebut keluar pada saat sekelompok perompak tersebut sudah naik ke atas bagan yang mereka sehari-hari bekerja di atas bagan tersebut. Nah, dalam penjelasannya, Sandy menjelaskan bahwa kelompok tersebut berjumlah kurang lebih 5 orang, di mana 4 orang diantaranya naik ke atas bagan untuk mengamankan alat tajam dan juga mengecek areal-areal yang harusnya mereka dahulukan, dan kemudian mereka juga tampaknya mengincar mesin tempel Johnson yang milik kedua pekerja tersebut. Namun pada posisi tersebut mereka sudah lebih dulu mengamankan mesin tempel, sehingga para pelaku justru tidak mendapatkan mesin tempel dan kemudian melampiaskan amarah mereka kepada kedua korban begitu. Nah, diketahui bahwa Sandy dianiaya di areal paha dan juga areal rusuk hingga areal muka dengan menggunakan besi, dan temannya yaitu Laode sempat dianiaya, dipukul dengan menggunakan besi dan juga menggunakan dipotong menggunakan parang, sehingga tangannya saat ini harus dirawat karena tangannya mengalami luka sobek maksud saya. Nah, istilah dan juga Tribunasi dimanapun Anda berada, dari peristiwa tersebut keduanya juga sempat mengamankan HP, namun sekelompok perompak tersebut kemudian merampas HP-HP milik mereka, dan setelah merampas HP milik mereka, kelompok tersebut kemudian melarikan diri keluar dari areal tempat kejadian perkara itu sendiri. Nah, Justina dan juga Tribunasi dimanapun Anda berada, dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini kedua korban sudah melaporkan ke pihak kepolisian, dan kemudian saat ini jajaran dari Polres Sorong Kota tengah mengembangkan kasus penganiayaan dan juga hingga pemotongan kedua korban, yakni Sandy dan juga Laode di perairan Kota Sorong itu sendiri.
Nah, tadi malam dari Kabag Ops dan juga dari Kapolres Sorong Kota juga telah menegaskan bahwa perkara tersebut setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, jajaran dari Polres Sorong Kota langsung bergerak untuk kemudian mengungkap fakta-fakta dan juga pelaku di balik penganiayaan di atas bagan milik kedua korban itu sendiri. Sekian, Justina. Waktu kejadian saya kan masih ada di bawah tuh. Nah, kebenaran teman itu Aris dia ada di atas. Nah, terus pokoknya emang saya polisi emang gak kuat ngantuk, soalnya kemarin malam memang saya lagi matawana tuh. Saya berada tiket lah, 3 malam itu. Nah, waktu saya mungkin sekitar jam 10 kayaknya jam 10, 11 lah itu. Habis nelpon ini juragan, suruh isin pulsa. Nah, nunggu 5 menit baru ada naik ke atas itu. Nah, teman teriak, kasih HP. Teman ini Aris ini. Nah, di situ sudah kita waktu ini sama Miguel itu di bawah turun 3 orang, yang di atas itu 2 orang. Begal laut berarti diperkirakan sekitar 5 orang. Yang satu dia begini jaga di perahu dia. Oke. Posisi bagan waktu itu di mana? Di Pulau Buaya. Pulau Buaya. Ya. Antara Pulau Buaya dengan Sop. Itu sudah. Hmm. Tapi kalau ya itu. Oke, itu sekitar jam berapa itu? Jam 11 itu kayaknya. Tadi malam? Enggak, baru tadi. Barusan? Ya. Oh, tadi siang ini? Siang ya itu. Oh, itu mereka naik itu pada saat itu abang di bawah? Abang di bawah, tapi itu posisi perahu emang nggak kedengaran sama sekali. Posisi perahunya. Tahu-tahu dia udah naik, teman yang di atas dia teriak. Gitu. Ya, otomatis kita juga pokoknya dia sebenarnya mah dia naik ke atas nggak bawa apa-apa. Cuma dia ngambil parang yang di belakang itu sama pisau yang di dapur. Dia pegang-pegang parang sama pisau. Suruh. Oh, saat pembajakan itu tidak ada Dia nggak bawa senjata. alat ya? Iya, emang posisi tapi dia posisi lagi mabok emang dia itu. Yang 4 orang itu. Posisi mabok emang. Itu awal mereka mau target apa? Mungkin mencuri atau Ya emang mencuri Pak, soalnya nggak ada ini. Nggak ada panggil. Misalnya kan kalau minta umpan tuh ke kakak atau bang, kalau minta umpan kan, ini nggak ada sama sekali. Pokoknya sunyi, udah tahu dia udah di atas aja. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan informasi itu tadi siang ada korban yang dilakukan pencurian di atas kapal, yang mana korban ini sedang berlabuh di Bagan. Terus didatangi oleh sekelompok orang menggunakan perahu. Terus mendatangi korban sekitar 4 atau 5 orang, namun yang naik dalam perahu di atas perahu korban itu di Bagan itu sekitar 4 orang. Niatnya mungkin mau mengambil barang di sana, namun karena nggak menemukan sesuatu, akhirnya mengambil benda tajam yang ada di areal Bagan tersebut dan mengancam para korban, sehingga korban yang ketakutan, yang panik, sehingga diserahkanlah 2 handphone milik korban dan beberapa barang yang diambil oleh pelaku. Nah, untuk korban tadi salah satu korban ada yang sempat kena benda tajam di tangannya. Kita diancam sama pelaku, sempat tergores tangannya kena. Terus setelah kejadian tersebut, para pelaku ini melarikan diri. Kita dari Polresta khususnya untuk Satpol Air dan Reskrim untuk melakukan tindakan penyelidikan dengan adanya laporan tersebut. Tadi juga dari Polresta Satpol Air sudah mengecek lokasi kejadian, melakukan patroli sekitar 2 orang, namun yang bersangkutan diduga pelaku sudah tidak ada. Ya, mohon doanya, mohon dukungannya kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin ada informasi, silakan berikan informasi kepada kita biar kita bisa segera mengungkap identitas dan para pelaku. oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.